Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Kita. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko atau IPK, Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kesiapan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan transportasi laut menghadapi mobilitas masyarakat selama periode liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah perjalanan selama periode Nataru tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tahun ini terdapat 119,5 juta pergerakan masyarakat di momen Nataru. Menko AHY menegaskan pemerintah terus mengawal kesiapan transportasi multimoda, termasuk pelabuhan, untuk menjamin kelancaran pergerakan manusia, barang, dan jasa yang melalui jalur laut. Dalam tinjauannya, AHY juga menyempatkan melihat penerapan sistem terpadu di PT Pelindo seperti Integrative Planning and Control System yang dinilai mampu meningkatkan efisien, mengurai kemacetan logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim. Sementara itu, untuk mendukung mobilitas masyarakat, pemerintah juga memberlakukan diskon tiket kapal untuk kelas ekonomi sebesar 20% hingga 10 Januari 2026. Adapun 25 kapal penumpang ditambah 30 kapal perintis yang dioperasikan selama Nataru. Selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tadi selain saya mendengarkan paparan langsung, saya juga berinteraksi dengan para petugas. Di Pelindo misalnya, saya bisa mendengarkan bagaimana integrated planning and control system yang telah dibangun berupaya untuk menghadirkan traffic management yang lebih baik, mengurai bottleneck, dan sekaligus tentunya kalau manajemen pelabuhan itu semakin baik dengan sistem, dengan teknologi, dengan pengawakan SDM yang unggul, maka bisa meningkatkan ekonomi, terutama di sektor maritim yang kita juga berharap akan terus tumbuh berkontribusi pada GDP Indonesia. Kontainer yang masuk in and out harus jelas dan ditata, dikelola dengan sebaik mungkin. Ini juga berpengaruh pada tingkat efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Jadi ini yang juga akan terus kami kawal, dan tentunya bersama Kementerian Perhubungan. Kita ingin memastikan bahwa transportasi manusia, barang, dan jasa melalui laut ini juga semakin efektif dan produktif. Yang kedua, tadi kami juga mendengarkan penjelasan dari Pelni tentang kesiapan armada kapal kita. Saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, bahwa pemerintah telah menghadirkan kebijakan pemberian diskon tarif atau diskon tiket kapal kelas ekonomi mulai tanggal 17 Desember hingga 10 Januari 2025 sebesar kurang lebih 20%. Dan ini juga telah meningkatkan pertumbuhan masyarakat yang menggunakan kapal-kapal tersebut dari tahun lalu sekitar 0,81%. Dan ini sesuatu yang baik, karena perjalanan selalu akan menggerakkan ekonomi, akan menggerakkan sektor UMKM, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Pemerintah juga mengantisipasi potensi cuaca buruk dengan mengacu pada data BMKG serta memastikan seluruh peralatan keselamatan dan sistem komunikasi berfungsi secara optimal. Posko pemantauan akan beroperasi 24 jam untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan laut selama masa libur Nataru. Putra Adi, Jawa Post TV, memberitakan.